Oke, selamat datang dan selamat bergabung. Ini adalah video pertama yang gue buat di channel ini. Oke, di video yang pertama ini gue akan membahaskan eh, mungkin ada beberapa cerita yang viral di tahun 2019 ataupun di tahun 2020. Untuk mungkin yang belum pernah mendengar ceritanya ataupun belum tahu tentang cerita-cerita mistis dan horor yang akan gue bahas ini, tolong simak videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe. Yang pertama, bus hantu jurusan Bekasi Bandung. Oke, mungkin ini banyak yang tahu cerita bus hantu jurusan Bekasi Bandung, viral di media sosial. Oke, dan ini cerita singkat. Seram pertama datang dari kisah yang pernah viral beberapa waktu lalu di media sosial. Adalah bus hantu yang dialami oleh pemilik akun Instagram @hebosto. Dikisahkan bahwa pada suatu malam Hebosto naik bus dari Bekasi menuju ke daerah Bandung. Awalnya ia biasa saja saat menaiki bus, tapi lama-kelamaan dirinya merasa ada yang tidak beres. Dirinya melihat semua penumpang yang ada di kendaraan terlihat pucat dan seketika tercium bau anyir darah. Dan akhirnya ia pun merekam suasana yang ada di dalam bis memakai smartphone. Namun hasilnya sungguh mengagetkan. Tak tampak seorang pun penumpang yang terekam di dalam ponsel. Padahal ia yakin sekali kalau bus sedang penuh-penuhnya. Ia pun akhirnya tetap diam dan menunggu bus sampai ke tujuan. Bercak darah di lantai SMA Tugu di Malang. Kota Malang mempunyai banyak cerita mistis di baliknya. Selain satunya seperti di SMA Tugu yang kisahnya sudah sangat melegenda. Bagi yang belum tahu, SMA Tugu atau sebutan dari SMA 1, 3, dan 4 ini sering terlihat lantai dengan bercak darah pada aulanya. Padahal sudah sering dibersihkan, tapi tetap saja ada noda tersebut muncul tiba-tiba. Lebih menyeramkannya lagi, bercak tersebut masih ada meskipun sudah lantainya sudah diganti. Maka dari itu, supaya tidak menjadi masalah lagi, lantai diganti ubin kayu yang mempunyai warna gelap. Konon darah-darah tersebut adalah bekas dari pembantaian tentara pada zaman penjajahan beratus-ratus tahun yang lalu. Mbak Yayu, si urban legend kampus UGM. Selain sekolah, kampus juga banyak sekali menyimpan kisah-kisah mistis di dalamnya. Salah satunya adalah Universitas Gadjah Mada atau UGM. Di kampus bergengsi tersebut terdapat urban legend yang bernama Mbak Yayu. Arwah satu ini sudah terkenal di sentro kampus dan sosoknya kerap terlihat di malam hari, baik dari CCTV maupun mahasiswa yang masih ada di kampus saat malam hari. Sebenarnya sosok dari Mbak Yayu ini tidak begitu menyeramkan. Pasalnya ia mempunyai penampilan seperti mahasiswi biasa. Namun yang membuatnya terlihat menakutkan adalah tatapannya yang kosong dari wajahnya yang pucat. Menurut beberapa cerita, Mbak Yayu dulunya adalah mahasiswi UGM yang terpaksa bunuh diri karena judul skripsinya ditolak oleh kampus. Kisah di lubang buaya yang sudah tersohor. Kisah mistis lainnya datang dari Lubang Buaya yang merupakan salah satu wisata sejarah di Jakarta. Tempat ini dulunya terjadi sebuah tragedi kelam yang mana lokasi ini menjadi tempat pembuangan mayat dari korban G30S PKI. Oleh karenanya sampai saat ini tempat tersebut masih memberikan nuansa menyeramkan bagi siapa saja yang melihatnya. Dan ditambah lagi, menurut beberapa cerita yang beredar, bahwa di saat malam hari kelak kali terlihat penampakan tentara yang berwajahnya berlumuran dengan darah. Rumah Eyang yang viral di tahun 2018 lalu.
Di tahun 2018 lalu, ada cerita menakutkan yang sempat viral adalah rumah Eyang di Yogyakarta yang dikisahkan melalui YouTube Raditya Dika. Rumah tersebut adalah milik nenek dari tempat Radit yang bernama Mister. Di rumah tersebut ada banyak sekali peristiwa yang sangat tidak dimasuk akal, seperti lemari yang tiba-tiba bergerak sendiri, kemudian penampakan setengah badan yang berjalan di belakang rumah. Lalu ada juga alat pel yang tiba-tiba berubah menjadi kuntilanak, dan masih banyak hal lagi. KKN Desa Penari. Yang pertama kali diviralkan oleh akun Twitter @simple. Kisahnya adalah tentang sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan KKN di sebuah desa di Jawa Timur. Namun KKN yang mereka lakukan ternyata banyak sekali gangguan, mulai dari kemunculan makhluk gaib sampai dengan salah satunya mahasiswa mengalami kesurupan. Bahkan yang paling parah adalah 2 dari mahasiswa yang sedang KKN mengalami hal di luar nalar akibat melanggar aturan yang sudah ditetapkan desa tersebut. Pada akhirnya mereka pun meninggal dunia dalam waktu yang berbeda. Cerita tersebut ternyata dibukukan dan juga telah diproduksi menjadi sebuah film horor. Alas Purwo. Siapa yang tidak tahu Alas Purwo? Hutan yang lebat yang memiliki banyak kisah mistis di dalamnya. Tidak jauh dari KKN Desa Penari, ada kisah Alas Purwo di Banyuwangi yang menjadi sorotan sejak dulu. Kawasan ini dikenal dengan adanya kerajaan makhluk gaib yang sangat besar, sehingga banyak orang yang agak takut untuk melewatinya. Banyak cerita mistis yang tersebar dari hutan satu ini. Salah satunya adalah orang-orang tidak bisa keluar dari hutan tersebut apabila sudah masuk ke arah terlarang. Ini karena orang yang melewatinya akan disesatkan oleh penunggu Alas Purwo. Hantu Jeruk Purus. Kisah hantu yang sangat melegendaris di Indonesia, bahkan sudah banyak difilmkan di banyak perfilman di Indonesia. Selain cerita di atas, ada juga kisah tentang hantu jeruk purut yang sangat legendaris. Sosok ini adalah hantu tanpa kepala yang kerap berkeliaran di kawasan pemakaman pada malam hari. Sosok hantu ini pernah ditemukan oleh penjaga makam jeruk purut. Menurut penglihatannya, sosok tersebut terlihat seperti pastor yang berjalan untuk mencari makamnya. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1986 silam. Nah, karena kisah ini sangat terkenal, hantu jeruk purut ini dijadikan sebuah film beberapa tahun yang lalu. Rumah Kapal. Selanjutnya, ada rumah kapal yang mempunyai cerita menakutkan di dalamnya. Terletak di Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Rumah ini sebenarnya tidak terlalu besar, namun begitu kalian melihat aura mistis pun langsung terasa. Konon, masyarakat mempercayai bahwa ada banyak sekali jin yang bertempat ditinggal di dalamnya. Salah satunya yang kerap dilihat adalah sosok tinggi besar dan mirip dengan kelelawar. Kemudian ada juga siluman naga yang juga dipercaya bertempat tinggal di sana. Keseraman di rumah ini semakin kental lantaran banyak kecelakaan yang terjadi di dalam rumah tersebut. Nah, oke guys, bagaimana video yang telah kita bahas ini? Cukup menarik atau menyeramkan untuk kalian? Mungkin untuk kalian yang ingin gua membahas cerita-cerita yang selanjutnya atau cerita-cerita mistis, mau di Indonesia ataupun di luar Indonesia, silahkan komen aja di bawah. Jangan lupa guys, like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga di share ke banyak teman kalian di media-media sosial kalian, agar gua semakin semangat untuk membuat video-video mistis, horor, dan menyeramkan untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.